Mahoka Koko no Retosei volume ke-18 chapter keempat. Sampai saat ini, perkembangan dalam penangkapan Guji belum memiliki hasil yang memuaskan. Setelah pertemuannya dengan Katsuto dan yang lainnya, Tatsuya kembali pulang sekali lagi. Dan saat dia tiba, dia disambut oleh Miyuki dan yang duduk dengan kedua tangannya berlutut di pintu masuk rumah. "Selamat datang di rumah, Onisama." "Miyuki, apa yang terjadi?" Miyuki sedang duduk mengenakan gaun one piece panjang dengan celemek bertali di atas itu dengan cara yang terlihat seperti cara seorang istri Jepang yang menunggu suaminya sampai di rumah. "Apa ada yang salah?" Tidak ada yang salah." Miyuki tidak bergerak, jadi Tatsuya dibiarkan berdiri mengganti sepatu di jalan pintu masuk. "Omong-omong, Onisama, sepertinya kamu membawa barang bawaan ke rumah denganmu. Jika kamu tidak keberatan, aku akan menyimpannya untukmu. Seperti yang bisa kamu lihat, aku tidak memiliki barang bawaan. Mengapa kamu melakukan itu?" Miyuki menurunkan matanya dan bersembunyi dari tatapan Tatsuya. "Baiklah, saat kau pulang dari sekolah, itu seperti kamu membawa barang bawaan denganmu dan aku hanya bertanya." Setelah mendengar penjelasan, Tatsuya akhirnya menyadari sumber kegelisahan Miyuki. "Aku tidak mendapatkan apapun dari Saengusa Senpai. Dia hanya suka bermain pranks." Kata Tatsuya telah berkata pranks, memanggil lelucon Mayumi dari tahun yang lalu, coklat yang sangat pahit, tapi ternyata tidak ingin menggagalkan pembicaraan. Dia adalah putri sulung keluarga Saengusa, jadi dia tidak mengerti bagaimana tindakannya mempengaruhi orang lain. Menanggapi pernyataan Tatsuya yang diucapkan dengan lembut, Miyuki mengambil sebuah nafas kecil. "Kamu tidak pernah memberi hadiah pada Ichijo pada hari Valentine, kan Miyuki?" Miyuki tidak pernah memberi hadiah pada sekelas atau seniornya pada hari Valentine. Dia tidak suka ribut-ribut, tapi bukan itu alasan mengapa dia tidak memberi coklat hadiah untuk Masaki. Alasannya yang asli adalah dia tahu bahwa jika dia memberi Masaki coklat sebagai hadiah hari ini, dia tidak bisa melewatkannya sebagai hadiah. Tatsuya mengatakan pemikirannya pada Miyuki, mengerti apa yang Tatsuya coba katakan. "Saat Honoka memberiku coklat, aku dengan jelas mengingatkannya bahwa kita adalah tunangan. Dia masih ingin, jadi aku tidak bisa mengatakan apa-apa." Miyuki tiba-tiba mengangkat kepalanya, tampak matanya terbelalak dan bingung. "Aku tahu kamu mungkin merasa bahwa aku menyedihkan saat ini. Berpikir tentang Honoka mungkin akan lebih baik menolak dengan jelas." Miyuki berdiri tanpa mengangkat wajahnya. "Onisama, kamu belum makan kan? Aku akan pergi dan menyiapkan sesuatu. Sekarang jadi tolong tunggu di ruang makan." Tanpa memperdulikan refleks dari Tatsuya, Miyuki memalingkan dirinya ke arahnya. Mereka bertiga duduk bersama di seputaran meja makan, tapi suasana canggung dan makan malam berakhir dengan nada agak asam. "Maaf Onisama, bisakah kita duduk bersama sebentar lagi?" Miyuki menghentikannya dengan kata-kata itu. Dengan mengangguk, Tatsuya kembali ke tempat duduknya. Sejujurnya aku tidak tahu apakah benar atau tidak untuk kamu menerima coklat milik Honoka." Miyuki menatap Tatsuya dengan seksama. "Aku tidak mengerti, jadi aku tidak akan memikirkannya lagi." Miyuki menghirup napas dalam-dalam. Bukan untuk apa-apa yang akan dia katakan selanjutnya. Itu adalah untuk menenangkan diri. "Jika kamu ingin mempedulikan Honoka, Onisama, aku memintamu melakukannya di moderasi. Aku benar-benar tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak perlu." Dengan itu, Miyuki mengangkat kubah kue. Aroma pahit yang kuat tercium di atas meja, menggoda hidung Tatsuya. Kue coklat pahit sederhana tanpa buah atau krim di atasnya. "Karena aku mengalami kesulitan untuk membuatnya, aku berharap kamu akan mencoba itu, Onisama. Maukah kamu menerima coklat Valentine ini dariku? Kamu tahu, aku benar-benar menantikan ini juga," kata Tatsuya sambil membalas tatapan Miyuki sambil tersenyum. Dan wajah Miyuki pun memerah. Sabtu 16 Februari, Asosiasi Anti Sihir mengadakan demonstrasi hari ini, namun kali ini targetnya bukan Universitas Sihir. Tentu saja mereka berangkat dari agensi pemerintah pusat ke Parlemen Nasional. Tidak seperti kemarin, tidak ada yang kasar. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka tidak menimbulkan masalah. Di sana ada sebuah insiden 400 km sebelah barat Tokyo yang terjadi di SMA kedua. 2 siswa SMA diserang oleh anti penyihir di jalan mereka kembali dari sekolah. "Onisama, Tatsuya-san." Setelah mendengar kejadian tersebut, Tatsuya kembali ke SMA pertama
dan disambut oleh suara terkejut Miyuki dan Honoka. Aku kembali setelah mendengar kejadian di SMA kedua. Tatsuya menghilangkan pertanyaan mereka dalam satu kalimat. Apa rincian kejadiannya? Dan lagi-lagi kembali satu pertanyaan. Para siswa perempuan diserang oleh penjahat dalam perjalanan pulang dari sekolah. Bagaimanapun mereka aman berkat siswa lain yang bergegas untuk membantu mereka. Sama seperti Miyuki menyelesaikan penjelasannya kepada Tatsuya, Minami melaporkan bahwa dia telah terhubung pada presiden mahasiswa. Mengangguk ke Minami, Miyuki berbicara ke mikrofon. Presiden Dewan Mahasiswa SMA pertama, Shiba Miyuki di sini. SMA kedua, bisakah kamu mendengarku? Wakil Presiden Dewan Mahasiswa SMA kedua, Kudo Minoru, di sini bisa mendengarmu, keras dan jelas. Suara yang merespon melalui speaker milik orang tersebut, orang yang mereka melakukan operasi gabungan dengan musim gugur yang lalu di Nara, Kyoto. Minoru-kun, kamu jadi wakil presiden SMA kedua kan? Iya, anehnya sepertinya aku menjadi wakil presiden. Bisakah kamu menyalakan koneksi videomu? Baiklah, aku tidak keberatan. Minoru dengan riang membuka matanya karena terkejut setelah melihat Tatsuya di ruang rapat siswa SMA pertama. Minoru telah mendengar dari keluarganya Tatsuya sedang membantu dalam mencari para teroris, namun dia tahu tidak pantas menanyai pertanyaan tentang itu sekarang. Tiba-tiba, bagaimanapun, wakil presiden Kudo, karena dia sedang berbicara dengan dewan mahasiswa di sekolah lain, Miyuki menggunakan nada suara yang terbaik untuk mengajukan pertanyaan. Bisakah kamu menceritakan rincian serangan yang terjadi pada salah satu dari murid sekolahmu? Tentu saja, Presiden Shiba. Minoru juga menanggapi dengan nada suara untuk wakil presiden dari SMA kedua. Sekitar 1 jam sebelum sekarang, dalam perjalanan dari sekolah kami ke stasiun, siswa perempuan kelas 1 dari sekolah ini dikelilingi oleh 6 orang yang berusia sekitar 20-an. Setelah mendengar cerita tersebut, anggota Dewan Mahasiswa, Ketua Komite Moral Publik, serta anggota perempuan dari Komite Moral Publik semuanya merajut alis mereka pada saat waktu yang sama. Orang-orang mulai mengajarkan doktrin humanisme kepada gadis-gadis itu dengan suara keras. Para siswa berulang kali dan dengan tegas meminta mereka untuk minggir. Bagaimanapun orang-orang itu tidak melepaskan mereka dari pengepungan. Mereka, para siswa, menggunakan penghalang pencegah kejahatan di terminal portable mereka. Dan salah satu dari pria kemudian mulai mencoba untuk menyita terminalnya. Situasi lalu berubah menjadi perkelahian. Setelah mendengar gangguan itu, murid-murid lain ikut berlari. Siswa tahun pertama dan 1 tahun siswa kedua. Mahasiswa tahun kedua menerobos dinding yang dibuat oleh para penyerang. Dan yang pertama siswa mengikuti celah yang dia buat. Lalu mereka masuk ke perkelahian dengan pengikut kultus. Lawan mereka lebih besar dan di atas itu. Sepertinya mereka juga tahu seni bela diri dari Cina. Saat ini, bahwa siswa kelas 2 tersingkir. Gadis-gadis dari yang tahun pertama menggunakan sihir mereka dan membuat pengikut kultus tidak berdaya. Bagaimana luka-lukanya? Hidung mahasiswa tahun kedua rusak. Gedangnya pecah, tulang rusuknya retak. Dan dia mengalami pendarahan internal di berbagai tempat di tubuhnya. Ada juga kerusakan pada organ dalam tubuhnya. Rasanya seperti cedera yang cukup serius. Seorang siswa laki-laki tahun pertama patah tulang selangkangan. Dan satu lagi mengalami geger otak. Sepertinya dia mengambil pukulan dari belakang kepalanya. Tidak ada siswa laki-laki atau perempuan lain yang tampaknya mengalami cedera lainnya yang menonjol. Bagaimana dengan lawan mereka? Sihir yang digunakan adalah spark dan press. Denyut nadi seseorang menjadi tidak beraturan karena efek spark. Sementara orang lain terjatuh, memukul kepalanya dan memotong bagian dalam mulutnya. Jadi sepertinya dia juga patah gigi. Sisanya mendapat beberapa luka memar dan goresan didorong oleh press. Aku mendengar bahwa pihak penjahat mengalami luka parah. Namun, bahkan murid tahun kedua yang memiliki luka lebih serius. Minoru menunjukkan senyum yang sedikit pahit karena ucapan Miyuki. Kalau begitu, sepertinya siswa tahun pertama juga ikut dalam membela diri mereka kan? Sekarang presiden dan salah satu wakil presiden akan pergi ke posisi bersama dengan seorang guru. Aku tidak bisa memastikan apakah mereka tahu jika mereka mau kembali, tapi mungkin seharusnya tidak menjadi masalah kan? Baiklah, tolong beritahu saya hasilnya ketika presiden kembali. Hanya mengirim email sudah cukup. Aku mengerti, aku akan memberitahumu melalui email. Tolong wakil presiden Kudo. Ya, tentu saja Presiden Shiba. Tidak, Miyuki-san, saya akan ambil cuti.
Ya, selamat tinggal Minoru-kun. Sambil memotong saklar pertemuan video, Miyuki menoleh menuju Tatsuya. Onisama, seperti yang kamu dengar, seperti kata Minoru-kun, rasanya seperti menggunakan sihir untuk membela diri masih menjadi topik yang sulit. Shiba Senpai, bukankah itu terlalu tidak beralasan? Jika keputusan seperti itu terjadi, bukankah itu berarti pada akhirnya penyihir bahkan tidak memiliki hak untuk membela diri? Izumi membantah ramalan pesimis Tatsuya. Tidak masalah menggunakan metode pembelaan diri yang tidak melibatkan sihir. Melihat betapa banyak kerusakan yang terjadi pada kedua belah pihak, akankah mereka menyadari apakah itu kasus pembelaan diri yang sah atau bukan? Ya, belum jelas. Saya merasa seperti prediksi Onisama tadi benar-benar memukul sasarannya. Aku pikir perlu beberapa waktu untuk meminta peraturan tertulis yang jelas tentang penggunaan sihir sebagai pertahanan diri melalui sihir asosiasi. Dengan asumsi itu akan dikabulkan. Sehubung dengan hukum yang ada, menghapus kasus di mana penggunaan sihir diizinkan untuk tugas pejabat pemerintah dan warga sipil yang bertindak sebagai agen bisnis resmi sebenarnya cukup ambigu. Mulai sekarang usahakan jangan sampai menerima serangan sihir dan jangan menggunakan sihir apapun yang akan melukai lawanmu. Melihat Miyuki mengangguk, Tatsuya membalas tatapannya pada Minami. Jika sesuatu terjadi di mana Miyuki akan diserang, dimanapun kamu berada, aku akan berlari secepat mungkin. Karena itu, coba saja terus sampai aku sampai di sana. Paham, aku akan menyerahkannya padamu, Tatsuya-sama. Jujur saja, permintaan Tatsuya cukup sulit, namun di atas pembantu, perlindungan Miyuki lebih penting. Minami mengangguk tegas pada Tatsuya. Pada pagi harinya, Erika saat dia kembali dari lari pagi. Saat itu kakak laki-lakinya, Toshikazu, pergi keluar dan dia bertemu dengannya di dekat pintu gerbang. Sepertinya Toshikazu tidak main-main. Dia memakai pakaian bekerja, mantel, dan jas. Namun Erika tidak berpikir itu mencurigakan. Erika tidak menyukai saudara laki-laki ini yang berasal dari ibu yang lain. Dan dengan demikian tidak juga pandai berurusan dengan ayahnya. Dia masih ingat terbungkam berkali-kali sampai dia tidak bisa berdiri lagi dari masa kecilnya selama latihan. Erika bertanya-tanya, apa yang dia butuhkan darinya? Sejak menjadi murid SMA, dia mencoba untuk menghindari hal ini. Apa itu? Yang Erika lakukan hanyalah menatapnya dengan wajah cemberut. Ada sesuatu yang aku ingin kau dengarkan. Namun sarkasme biasa tidak datang. Jadi ada apa? Dia masih berpikir, nada suaranya marah, tapi wajahnya yang cemberut menghilang saat dia menjawab pertanyaan itu. Toshikazu tidak peduli dengan sikap pemberontakan Erika. Dia merasa seperti dia tidak sempat memikirkannya karena berbeda setiap saat. Kamu belum melihat Inagaki? Inagaki? Kenapa pertanyaan yang tak terduga? Erika secara tidak sengaja memikirkannya dengan serius. Aku belum pernah melihatnya akhir-akhir ini. Berapa lama kamu mencarinya? Dari kemarin sampai sekarang. Kemarin? Erika mengerutkan kening karena dia tidak mengerti maksud Toshikazu. Setelah orang itu melepas cuti kemarin, aku belum bisa menghubunginya. Setelah merasakan kebutuhan akan sebuah alasan, dia menjelaskan dengan tidak nyaman sementara berpaling. Inagaki tinggal sendirian kan? Tidak bisakah dia jatuh sakit? Dia juga tidak di rumah, di mana dia bisa berkeliaran di sekitar ini. Kamu bahkan pergi ke rumahnya kan? Toshikazu mengunggungi Erika. Ngomong-ngomong, jika kamu melihat Inagaki, hubungi aku segera mungkin, dan juga beritahu rekan-rekanku. Rekan kerja artinya murid dari Shiba Dojo. Toshikazu cepat-cepat meninggalkan Erika di belakang saat dia bergumam, baiklah, itu bagus. Tapi setelah beberapa saat, Erika sudah mandi dan selesai makan malam, lalu dia masuk ke dojo. Baik ayah maupun kakaknya ada di dalam. Erika bertujuan untuk berlatih tanpa mereka di dojo. Para suster memiliki ibu yang berbeda dan hubungan yang buruk. Hidup sempurna terisolasi satu sama lain bahkan di dalam keluarga Chiba. Meski hari Minggu, ada banyak murid berlatih. Di tengah ada pemuda berusia 20-an, veteran dari generasi yang sama seperti Inagaki. Setelah tiba-tiba teringat pembicaraannya dengan Toshikazu, Erika pergi lebih dekat kepada mereka agar mendengar cerita mereka. Naito-san, Kadota-san, apakah kamu punya waktu sebentar? Erika bertanya pada keduanya sambil mengayunkan pedang kayu dan pedangnya yang lainnya memberi nasihat. Oh, Erika-san, selamat pagi. Ah, kamu datang, Erika-san. Setelah mendengar memanggil, kedua orang berhenti, berlatih berayun dan menatap Erika. Jadi kenapa kamu memanggil kami? Kalian berdua bergabung di tim yang sama seperti Inagaki kan? Ya, meski Inagaki masih sedikit lebih tua, ini tidak mengubah apapun.
Setelah Erika menekankan perbedaan usia hanya 2 tahun, Kadota menatapnya dingin. Namun dengan cepat menyadari bahwa dia tidak membuat kemajuan. Dia berubah pikiran. Kalau begitu, sepertinya Inagaki-san telah hilang sejak kemarin. Jadi apakah kalian berdua mendengar sesuatu? Hilang? Naito yang seumuran Inagaki dan mungkin yang paling dekat dengannya di dojo mengerutkan alisnya dengan ragu. Itu aneh. Dari karakternya saja, saya tidak akan berpikir itu akan terjadi. Inagaki tidak seefektif Naito-san. Jadi kalian berdua sama sekali tidak tahu apa-apa. Kami tidak pernah tahu tentang hal itu. Erika meninggalkan Naito dan Kadota, mengetahui dengan baik bahwa Erika mengalami kesulitan berurusan dengan kakaknya, Toshikazu. Naito setuju sambil tersenyum. Setelah dihubungi oleh Naito, Toshikazu masuk ke dalam mobil patroli. Penyamarannya bahkan tanpa melakukan investigasi sementara markas besar. Dia memanggil Kamakura dan menyalakan lampu, sementara pada saat yang sama, perasaan menyesal perlahan bangkit. Rumah sihir kuno yang menjelaskan magic control mayat bahwa mereka pergi bersama berada di Kamakura. Tempat sebelum itu, Toshikazu mendapat peringatan dari Fujibayashi bahwa sihir kuno adalah orang yang diawasi oleh asosiasi sihir. Dikabarkan bahwa dia berteman dengan mantan penyihir dari Dahan. Ada tanda juga setelah mendengar cerita penyihir itu, Inagaki sudah berkali-kali memegang kepalanya berkali-kali. Aku takut bahwa si penyihir Dollmaker menggunakan teknik Omi Kazukyo. Mungkin itu jenis sihir kontrol pikiran. Mengapa aku tidak memperhatikan gejala yang diucapkan Fujibayashi kepadaku tentang di Inagaki? Toshikazu mencoba melawan dorongan untuk secara verbal menyalahgunakan dirinya sendiri dengan menggigit giginya. Keras tapi beberapa suara masih lolos dari mulutnya. Toshikazu menghentikan mobil patroli yang menyamar satu blok dari kediaman penyihir Dollmaker dan menghapus ke hawa keberadaannya sebelum pergi ke depan gedung. Sementara Toshikazu menghapus hawa keberadaannya, dia memperluas persepsi di luar 5 indranya ke bagian dalam kediamannya. Sihirnya tidak menutupi target seperti kain, tapi bertindak lebih seperti benang yang tak terhitung jumlahnya, memancar dan memanjang darinya. Terhadap persepsinya, tidak ada yang menghalangi dia, tidak ada dinding isolasi untuk memotong benang, juga tidak ada perangkap garis keturunan khusus yang akan memanfaatkan benang untuk serangan balik. Namun, ia segera menyingkirkan kekhawatiran itu dari sudut kesadaran tubuhnya. Kehadiran Inagaki yang kembali dari benang itu, sepertinya dia berada di ambang kematian dan sangat lemah, bahkan saat tidak makan atau minum sesuatu untuk sehari penuh. Sepertinya dia juga melemah banyak. Sepertinya aku berpacu melawan waktu. Tidak ada waktu untuk khawatir. Toshikazu langsung meninggalkan prosedur biasa. Menjadi serius, Toshikazu memutuskan untuk memasuki kediamannya. Untuk memulai, dia dengan tenang menelpon intercom. Oh, petugas polisi berapa hari yang lalu. Aku membukanya dengan kunci saya. Silahkan masuk. Tiba-tiba mendengar jawaban itu, dia bersiap untuk menghindari pertanyaan. Meskipun perasaan firasatnya semakin meningkat. Dia berkata pada dirinya sendiri, tidak ada yang berapi-api, tidak ada yang bisa diperbaiki, dan memutar knop pintunya. Pintu tidak terkunci. Toshikazu masuk ke ruang masuk, dan aula diterangi secara otomatis. Saat ini, gimmick seperti itu tidak biasa, karena kebanyakan rumah tidak memiliki jendela lagi. Selanjutnya, sekarang kedua kalinya dia datang ke sini. Toshikazu memakai sepatu, juga dalam gaya rumah, dan melangkah lebih jauh ke koridor. Ada seseorang pria tua yang mengenakan kostum dengan kerah panjang berdiri menunggu dia di dalam koridor. Dari penampilannya, kamu akan menebak usianya, antara 50 tahun sampai 60 tahun. Rambutnya putih murni, namun kulitnya gelap karena banyak keriput dan keretakan. Namun dia sepertinya tidak memiliki hati dari warna kulitnya dan penampilannya. Sepertinya dia berasal dari semenanjung Indocina, pikir Toshikazu. Bagaimanapun dia terlihat seperti dirinya Omi Kazukyo. Omi Sensei sedang keluar sekarang juga. Dia bilang mengizinkan agen polisi untuk masuk, kata orang tua itu sambil menundukkan kepalanya. Toshikazu merasakan seperti orang tua memiliki aksen bahasa Inggris. Permisi, siapa kamu? Toshikazu menyadari fakta bahwa dia mengajukan pertanyaan dengan sungguh-sungguh. Saya dipanggil Gwen, seorang teman lama Omi Sensei. Saya yang diharapkan, pikir Toshikazu. Sepertinya dia berasal dari Vietnam. Itu bukan nama palsu. Seorang kenalan Anda ada di sini. Apakah Anda berbicara tentang Inagaki? Meskipun dia kehilangan semangatnya, dia tidak membiarkan penjagaannya turun.
Toshikazu terus mempertanyakan orang tua yang menyebut dirinya Gwen, sementara peringatan dirinya untuk tidak membiarkan kehilangan kecemasan. Inagaki-san, oh benar, Omi-sensei memberitahuku tentang dia. Orang itu menjawab Toshikazu sambil memunggungi dia dan memimpin jalan. Orang tua itu membuka pintu kamar. Sosok Inagaki yang terbaring mulai menerbangkan pandangan Toshikazu. Di atas tempat tidur lemah, bernapas menyakitkan. Inagaki! Toshikazu berlari masuk ke ruangan itu, seketika menyadari bahwa ini menempatkan pria tua di belakangnya. Dia berhenti. Orang tua itu sepertinya tidak memperhatikan perilaku tidak wajar Toshikazu dan terus berjalan menuju sisi ranjang tempat Inagaki berada tidur. Toshikazu memastikan dia bisa melihat orang tua dan Inagaki sebelumnya berjalan mendekat. Apa artinya ini? Toshikazu mengajukan pertanyaan lain sambil menekan suara kemarahannya dan melihat ke bawah wajah orang tua itu. Temanmu telah menerima kutukan. Sebuah kutukan? Saya minta maaf. Ada yang mencuri kekuatan hidupnya dengan menggunakan teknik kutukan. Teknik kutukan apa yang kau katakan? Toshikazu bingung. Bagaimana itu tidak mengejutkan? Toshikazu berpikir Inagaki telah menerima serangan magic dari Dollmaker. Tapi sepertinya dalam situasi ini, Dollmaker sedang memberi perawatan medis untuk Inagaki. Omi-sensei mendapat temanmu pingsan dan membawanya ke sini untuk tinggal agar mendapatkan perawatan darurat dan meringankan dampak dari kutukan. Karena itu, dia tidak bisa menghubungi Anda. Saluran telepon juga menjadi jalan serangan kutukan. Untuk saat ini, dia memiliki perasaan bahwa kata-kata orang tua itu masuk akal. Toshikazu berpikir untuk kembali ke mobilnya agar dia bisa menelpon bala bantuan. Namun, dia tidak mampu melakukan itu. Inspektur polisi, dia dihentikan oleh lemahnya panggilan Inagaki. Inagaki, kamu sudah bangun? Toshikazu secara tidak sengaja meletakkan tangan kirinya di atas bingkai tempat tidur, namun tangan kanannya masih bebas sehingga dia bisa berhati-hati dengan pria tua di belakangnya. Tangan kanan Inagaki dengan ringan menangkap tangan kiri Toshikazu, namun di saat berikutnya tangan Inagaki menggenggam pergelangan tangan Toshikazu. Dengan kekuatan jahat, Toshikazu mencoba menekan kejutannya. Kekuatannya luar biasa karena telah begitu lemah sampai sekarang. Ketika itu tampak seperti dia bisa salah untuk orang yang telah meninggal. Dia memang salah mampu mengeluarkan kekuatan ini. Tangan kiri Inagaki melompat keluar dari bawah futon. Di tangan itu ada sesuatu yang tampak seperti suntik. Toshikazu menggunakan tangan kanannya untuk bertahan melawan tangan kiri Inagaki secara refleks. Tepat setelah itu, Toshikazu merasakan shock di punggungnya. Dengan kekuatan pistol strum tidak memiliki kekuatan untuk berbalik. Kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan. Nah, di sini Toshikazu riwayatnya udah tamat ya. Udah selesai pokoknya dia. Udah tewas, udah jadi mayat, udah jadi Dollmaker pokoknya. Setelah dia pingsan ini, guys. Oke, kita lanjut lagi. Masih banyak waktu sebelum hari sekolah berakhir. Miyuki pergi ke depan stasiun terdekat dari SMA pertama. Miyuki-sama, aku sangat menyesal. Minami yang sedang berjalan di sampingnya sering meminta maaf. Bukankah aku bilang berkali-kali bahwa itu baik? Ini juga dewan mahasiswa bekerja, jadi aku tidak punya niat untuk memaksakannya pada Minami dan yang lainnya. Tapi meski begitu, Miyuki-senpai, apa baik saja kalau hanya menjadi kita. Permisi, kami adalah anggota dewan mahasiswa SMA pertama. Ya, silahkan masuk. Orang yang keluar untuk menerima mereka dari dalam toko tidak penjaga toko, tapi istrinya. Sisi toko juga belajar berbagai hal dari tahun lalu. Butuh beberapa waktu, bukan Miyuki-senpai? Setelah meninggalkan toko, Izumi mengeluarkan sebuah keluhan dengan suara kecil. Dengan beberapa cara lain, suasana yang letih melayang setelah mendengar keluhan datang dari suara yang elegan. Memang benar, rencana hari ini sudah diputuskan, kurang lebih jadi kita melakukan yang terbaik. Miyuki menghibur dengan wajah tersenyum. Benar, Miyuki-senpai, kamu bernegosiasi dengan luar biasa, seperti yang diharapkan dari Miyuki-senpai. Izumi langsung mengangkat kekakuannya. Bukannya aku kira itu yang diharapkan. Tidak bisa menyelesaikan percakapan yang cepat, itu semua berkat kemampuan Miyuki-senpai. Tetap saja bagus sekali kalau begitu. Gadis-gadis biasanya berjalan dengan berbagai barang make up kecil. Tidak seperti mereka meninggalkan sekolah dengan tangan hampa, tapi tetap perlu untuk sementara kembali ke sekolah sebelum kembali ke rumah. Kalau begitu, ayo cepat kembali ke sekolah. Bukannya kita hanya mampir, tidak berhasil.
Tapi kita tidak punya banyak waktu tersisa. Benar. Setelah mendengar ucapan Miyuki, Izumi dan Minami mengangguk dan mereka bertiga menoleh ke arah SMA pertama. Namun setelah hanya berjalan selama 10 menit, gadis-gadis itu harus berhenti di sisi jalan horizontal dari jalan utama yang ditempuh oleh siswa dari sekolah. Mereka bertemu dengan sekelompok pria sekitar 10 orang. Melalui celah-celah lingkaran tempat mereka berdiri, mereka bisa melihat spot sepatu bot yang dipakai oleh siswa SMA 1. Apa yang sedang kalian lakukan? Izumi yang dengan cepat melihat murid perempuan dalam kelompok orang-orang cepat-cepat mendekat dan menanyai mereka dengan suara yang nyaring. Orang-orang mulai berbicara di antara mereka sendiri. Hei, itu dia, satu dari keluarga Saimusa. Kamu tahu siapa yang ada di belakangnya? Dia adalah presiden Dewan Mahasiswa SMA pertama. Suara mereka sampai pada telinga Miyuki dan Izumi. Izumi-chan, tunggu. Miyuki yang cepat menyusul Izumi menghentikannya dengan meraih tangannya. Namun pengekanan Miyuki sudah terlambat. Tidak, gerakan laki-laki itu cepat terjadi. Meninggalkan murid perempuan yang mereka ganggu, mereka berkerumun di sekitaran kelompok Miyuki. Ada apa? Siapa kalian? Orang-orang itu tidak menanggapi pertanyaan normal Izumi. Itu putri si pemimpin dari pengguna seni ilmu hitam. Kecuali dalam permainan kekerasan, Izumi tidak berharap untuk memiliki garis yang dilemparkan padanya. Minami-chan, iya, Minami memberi tanggapan singkat pada panggilan Miyuki. Minami sudah selesai menyiapkan penghalang magic yang terdiri dari isolasi dan deselerasi yang nyaris tidak menyentuh pria tersebut. Pada saat itu, orang-orang itu mengerti apa yang telah dilakukan Minami. Miyuki mengeluarkan terminalnya untuk melaporkan pelaku pencegahan kejahatan. Pria yang meneriaki Miyuki berusaha meraih terminal di tangannya, namun tangannya ditolak oleh dinding Minami. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mencapai tangan mereka terhadap ketiga anak perempuan tersebut. Anda pikir baik menggunakan sihir sesuka Anda. Sebuah suara bangkit dari keramaian. Saya hanya membela diri terhadap tindak melanggar hukum yang mencolok. Miyuki menjawab dengan suara jernih atas tuduhan orang tak tahu malu. Sebagai wanita, saya bisa merasakan saat tubuh saya di alam bahaya. Dia menambahkan dengan suara mencemooh. Hukum mereka. Pemimpin mengangkat tangan kanannya dan dengan kuat menurunkannya kembali, termasuk kedua orang ke kiri dan ke kanan. Total 4 pemuda melangkah maju, mendorong tinju kanan mereka di depan mereka. Mungkinkah itu anti-night? Izumi mengeluarkan pernyataan panik. Hukuman ilahi sebagai perintah pemimpin dilakukan. Miyuki, Izumi, dan Minami diserang oleh suara cash jamming dari anti-night. Minami yang membuat sihir penghalang itu, sihirnya mulai terganggu. Dinding sihirnya mulai bergetar yang dikelilingi oleh orang-orang tersebut yang menggunakan anti-night. Oke guys, volume ke-18 ini selesai dulu sampai di sini dan kita bakal lanjut lagi di volume ke-19. See you next time di volume selanjutnya. Bye bye.